sesuatu yang efeknya itu mutaadiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. Dua, qatlun nafsi, membunuh. Tiga, antuzaniyat bihalilati jari, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Wah. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ame lu gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya gitu. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halla satar tahu bidzalik, mana nih boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qatlu syariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi,
pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantese wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantese wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan, nah orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern. Demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bebo menang sehingga kita kecelok cangkem apik ya. Masih oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ana wong lonte jare mboten derek-derek. Ana copet jare niku mboten copet niku tiang kreatif sing baik. Ana lonte jare wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris jare niku tiang laris. Dari ora dis kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Kan yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex, ya. Bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa. Pokoknya karena benar-benar free sex, ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas itu. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Kono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu, orang bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan jauh repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga.
Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi qaulani berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Qaulani demenan dan roh kok ngawur. Demenan dihukumi fihi qaulani. Kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim, ora alim tapi ibu-ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Kan jur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau nanti. Kudu anut. Lalu macam ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh mati ini mergo oplosan. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, kita termasuk kitab tak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini ae, satpam-satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa iki kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe bebo ra salat. Nggih sing kowe bebo ra salat. Ayo iki kitab napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatu setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, ono sing kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo.
orang untuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, ngulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau digelundungno, gemine cekinan, remi. Repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes kowe gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlili nyak wong. Karo jene zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi kira usah yakin nak tahlil ku ana tuntunan, kowe golek hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ana hadise sahih. Wis biasa ana anggere telakon. Awal takok itu yang, Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ana hadise. Padha ora ana hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Serawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya, itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong iso mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Nah, itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikaifiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiah Islamiyah, yaitu kaifiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 09.00. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu
Iya Gus Mas, karena wong maksiat dia kan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gremeng tok rawani, jadi penting terkenal alim penting, paling gak wong nyoalim apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu carane mati ne mayit, oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena, kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang, Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cek ngaku BPKB ini. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira lah utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset itu. Ini wes Nabi gak kerson. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatilah, tapi kue-kue itu tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai kitop sing mujma'. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa terus teko be kukur-kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mesti sudah delok. Tapi piye-piye sing ngangkat no kiai, misalnya kiai ra teko terus diangkat no penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karuan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. Ini penting kolator, no kan gue ora terlalu garis lurus, ya juga garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kulaturakan, penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep nyolati. Sudah itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau diebrono. Tapi sing meninggal sayangi sing ra ngutangi tengene. Kula termasuk ra cocok. Adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih. Nah, boten amprat jaran ibrakno nggih. Sing muni nggih sing ngutangi to. Boten wong ora jelas-jelas bunga-bunga. Nggih. Ibrak iku sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi
lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak ono wong diutang ra mbok salati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe diutang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kiai top. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku nih lu Gus, engko nang rasa kiai top kowe. Berker kesunatannya sing top itu ora. Ora oleh teko, berarti sira teko ngrasa top. Akhirnya do teko mergo wedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Gua nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada Basul Masaid juga, tapi mun boten di panitiane NU atau Muhammadiyah boten biasa silaturahim, boten enten panitiane. Jadi boten enten sponsor ya wong biasa ketemu mawon. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini wong iki nak jisik nak waya ono jamaah tipe dibiyan terno ndang pidan. Wong fasik kan mangkel lho. Nggih kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ono Jumatan tau semeti merken. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara iku. Kok jenenge ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek iku nak ono jamaah disetelo dangdut, pokoke njen wong fasik ning nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan rano jamaah nih. Terus tak mau gini deh kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini, Mbah, jenengan nak maca sholawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca sholawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit, takbir keempat, salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpuh, ujuk suwira salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu hampir takbir keempat ya langsung, gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad, hampir takbir keempat ya langsung. Nah, ini Indonesia bertakbir keempat cek suwi tuh. Yang Magelang cek suwi, malah sing suwi ya. Nak neng fakih itu hampir bar keempat ya. Salah, di Mekah sih ngotot, tapi Indonesia berkeempat sih. Ordernya piye ra ro, pokoke ngono. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan.
Wong sing maca sholawat man sholla alaihi wahidatan shollallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Nggih tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan men sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah ku sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah saiki sing maca tahlil ku sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik maca dhewe. La ilaha illallah la takoi. Kok rumah temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing ning kamek wong do menang kabeh ora adat anu sing wangi lho ki mesti. Sing ada maklumati kami dadak gak sing sering. Oh masoli Abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri huda sik. Ki siapa, Mas? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus menang kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok nanti diprotes. Gus, kiai-kiai sing ngangil lho jenengan sing ngangil. Lah aku nek sing ngangil ke meneng yo Gus iku ae. Agar sing ngangil kan kiai ini tok sing ngomong, liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiai anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nak namaku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing muni Gus Pak gak apal sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula iku keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengae kabeh. Meneng ta Mas ning kono Gus iku. Wah lho Mas, masallah Abdullah sholatil asadi makhluqatika nuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus. Ada maklumati kami ada kalimat pokoke wong arek urun. Repot ini. Jadi kiai macam-macam, wonten sing madhape kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. Lah kok dari wong kan padha, Mas. Lha melok toreko wong. La ilaha illallah al-maujud. Apa maksud? Urutane mana iki? Al-maujud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ngene oh. Apa sing gampang ngene edisi gampang to sing angel. Gak sing kiai ini lho. Gampang. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah rasul. Wa mustahnan anhu fi kulli. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono to? Aku kiai mu ora iso. Mergo tiap daerah iki yo adate butuh-butuh. Wah, mati ana wong kok. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung tak pernah lek kula diberi Pak Lukman. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimate ku aneh-aneh. Ki kula suwun nggih tahlile kula mawon. Mergo dene kesusu. Terus jak maca kul huping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lah nak ra kesusu nggih, Mbak. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan kowe gedeng
mayit. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit itu lalas sing dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus niku riyen kena mercone. Wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki debutan wangel kan. Wah, abot. Pokoke abot kiai dinengono dilarakno macam-macam. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi, tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara? Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya? Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi dilebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini.
Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto mau menek, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid, perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dibantah. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al bayyinah wa illa khudala dzuri. Yo tetep bayyinah nak roke. Nah, saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang sira soleh itu ya akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah, cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama nggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong sabar bedek. Utawa cara saiki diplintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan ana pantura. Ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe, "Aja truk tok, muni tronton." Saking mangkele. Saking debat kok ngono. Sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecokot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Piye-piye Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu ya untuk ono inan. Mulane dalam Indonesia udarane copet yo. Coba, kok ini jenius berkali-kali aksi kok gak konangan, berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet wah ya repot, langsung sesuai nak gak ada bahasa hukum nanti begitu. Kalau dia barang itu orang yang menarik sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa?
penyakit masyarakat, bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk neng Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kalau nu sering delok yang gue konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisal almarhum. Nah, kode kula wong ndak ibu-ibu PKI ku ra ono. Asline ning atine yo duwe tau. PKI mau gaya-gayanan tok. Maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI enggak, bukan PKI yang organisasi enggak. Fitrah manusia itu menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wis PKI lah, nak selingkuh delik to. Nak nyolong delik to. Wong ora wedi pangeran, ora wedi hukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe kak, wis ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Maksudnya Islam itu seperti tadi. PKI lah dari arti hukum apa anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Delik. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Delik. Jadi bar nyolong terang-terangan. Disentak sing domah. Piye dunya aku mbok jupu. Dunya piye iki sama rata sama rasa. Sembrono iki juga agak dunya. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kok Islam itu nggak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Wong kula dongan ini Muharram mergi ngaji pingpen pun boten Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya syukur wa ala khalilika Ibrahim manasika Musa sofika Isa manasa suduratan fika sikinan walani wa ika usukas Allahumma ya Allah innaka ta'alamu sirrana wa alaniyatana fa'al maghfiratana ta'alamu afi nufsina faghfirana wa ta'alamu hajatina fa'atina sulana ya Allah Allahumma yassir lana wa umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sakatina wa qina ya Allah min syarri ma lakal hamdu hatta ta'ala wa lakal hamdu ya Allah walakal hamdu ya Allah ba'da akal hamdu ya Allah min al-mizan wa min alaikum wa billahu Allah malakal hamdu kama bahu di jada di sika'awi wa ilanu sifana alaikan Allahumma ya ilahana ya Allah adrib dan ya alaika wa na'maika fi kulli halin adribna ya Allah fi ni'matin minka fatin minka wa minka hatta lana wa innana jami'an lan nahdika wa lan nahdika daiman wa anta ma'ana wa anta rabbuna fa innaka ya Allah mudarikuna ya Allah daiman wa fi kulli halin na'maika fa adribna ya Allah bilifkal waqi ya Allah adkhilna fi hisnikal hasud ya Allah adkhilna fi hisnikal hasud fi hisnikal kafir balwat wa innana ya Allah naqumu fi adidar ya Allah sidi ilaka wa liqamatika wa li'ilai kalimatika hatta nahya wa namuta ala bayinatin minna ya Allah ya Allah ahyina mutamassikina bidinika wa mu'linina lidinika wa mu'lina li kalimatika wa amitna ala dinil islam ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi harakatina wa salam